disebutkan jangan sampai kita sering mengatakan ayah kami seperti itu, kakek kami alim, ayah kami alim, punya ibadah, tetapi kita jauh daripada amalan mereka. Maka apa katanya, walillah fa anta imam. Kalau kita cuma pakai imamah, pakai jubah sebagaimana orang-orang tua kita terdahulu, maka itu aja, cuma zahirnya saja kita mengikuti mereka. Bahkan ini dalam ini Imam Al-Haddad, salah seorang daripada masyayikh kita di zaman ini juga menyebutkan, daripada tidak ada secara zahir, secara batin, secara zahir saja paling tidak kita pakai libas atau pakai seperti Al-Habib Bakar Sahibul Ghazi, Al-Habib Bakar Sejarah di Ghazi, di dalam Majmu' Kalamnya juga mengatakan kalau kita tidak bisa amalan batin hati kita atau apapun, paling tidak cara pakaian kita ikut cara pakaian orang-orang tua kita, itu sedikit meniru daripada. Tapi dikatakan kalau misalkan daripada imamah saja atau surah atau apapun yang nampak pada diri kita, maka kita harus menyesali hal perbuatan tersebut dan kenapa kita sudah jauh daripada ajaran orang-orang tua kita. Begitu juga diriwayatkan bahwa di Masjid Al-Muhdhar, di dalam kitab Masyar' Ar-Rawi dibaca, di Masjid Muhdhar di Badar Syarif dibaca kitab Masyar' Ar-Rawi, berkumpul halaqah membaca kitab Masyar' Ar-Rawi. Ini adalah menyebutkan daripada bagaimana orang-orang terdahulu. Di dalam Masyar' Ar-Rawi orang-orang dari sebelum Al-Fiqh Muqaddam bahkan juga disebutkan di sana, sampai dibacakan daripada apa itu mereka, orang-orang terdahulu. Bahkan dikatakan yang hadir dalam majelis tersebut bukan daripada Sadah Ba'alawi, bukan daripada orang-orang tua yang disebutkan di kitab Masyar' Ar-Rawi. Karena aliman, kan dia orang di masa dulunya dia adalah orang yang alim, ini disebut di kitab Masyar' Ar-Rawi. Maka yang hadir dari orang awam, orang apa istilahnya kalau orang di pasar dia ajam, yang kelar di pasar tadi hadir juga di majelis itu. Dia bilang Dalal ini mengatakan, nanya ke orang yang sampingnya, yang dibaca itu sirah riwayat hidupnya siapa, kakeknya siapa yang dulu disebutkan. Akhirnya dia jawab, yang sampingnya ini adalah orang-orang tua kami. Yang di sampingnya mengatakan apa, itu orang tua kami, kakek-kakek kami Alawiyin. Gitu. Alhamdulillah katanya orang ini hadir, orang awam tadi mengatakan alhamdulillah dia adalah bukan orang-orang tua kami. Nasab itu tidak kembali kepada mereka yang dibaca. Kaget orang yang hadir daripada Alawiyin, maka ditanya setelah majelis, ditanya kenapa tadi kau mengucapkan alhamdulillah yawmahum ahli, kenapa kau dikatakan ya saya tidak bernasab di situ, saya bersyukur. Iya, kenapa kamu bersyukur? Dan dia jawab, karena kalau diumpamakan itu adalah orang-orang tua kami, maka sungguh aku telah jatuh dari langit ke bumi, pasti mati. Kalau jatuh dari lantai berapa yang tinggi pasti paling tidak patah. Maka katanya ini bukan daripada orang-orang tua kami, maka aku jatuhnya cuma terpeleset saja. Karena orang tuaku juga dalal, juga kerjanya di pasar, selalu disibukkan di pasar. Kakekku juga seperti itu sampai yang kelima, karena aku tahu semua kakek-kakekku semua di pasar, sehingga aku cuma terpeleset, bukan orang tua kami. Tapi kalau itu nenek moyang, ayahmu, orang tuamu sampai ke atas, maka sungguh kalian sudah jatuh daripada tempat yang sangat tinggi. Kemudian dikatakan di mukadimah, ini adalah mukadimah terakhir, insyaallah sudah habis kita baca mukadimah dan insyaallah kita akan mulai bab ilmu, karena sebelumnya kemarin juga disebutkan bahwa di dalam bab ini bagaimana kita disebutkan kemarin semua jalan sudah tertutup menyangkai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah tertutup semua illa dengan mengikuti ittiba kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena semua sudah tertutup, dan ini dikatakan oleh Imam Al-Junaid bahwa semua tertutup kecuali jalan-jalan yang itu bagaimana kita mendekatkan diri kita kepada ittiba dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang-orang tua kita dan orang-orang aslaf terdahulu pastinya menjaga daripada jalan tersebut, sehingga mereka yamshu
mereka jalan, sahabat itu diam di ajaran daripada langkah nenek moyang mereka sehingga mereka selamat. Kenapa? Karena dikatakan ittiba, meniru ini dari segala sisi. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in sangat cintanya dengan ittiba dengan Rasulullah SAW, karena tidak akan sampai kita kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali kita mengikuti caranya Rasulullah SAW. Para sahabat pun yang hidup di zaman Rasulullah, mereka apapun yang dilakukan, seperti ada sahabat yang pendek, Rasulullah nunduk di ranting pohon, maka sahabat itu ikut nunduk juga. Kalau dia tidak nunduk, tidak akan kena dengan ranting. Cuma karena syadid dan ittiba, karena meniru daripada cara langkahnya, cara jalannya Rasulullah ditiru. Ada itu para guru-guru kita meniru dari jalannya, dari apalagi ibadahnya, ibadah sesuai dengan tuntunan sunnah-sunnah baginda Rasulullah SAW. Begitu juga wirid-wirid, kegiatan keseharian kita dituntun untuk bagaimana meniru. Begitu juga wasadrin, dan begitu juga apapun yang disandarkan kepada kehidupan kita, bukan hanya ibadah, keseharian kita disandarkan dengan ajaran yang baginda Rasulullah SAW. Bahkan wirid, tadi dikit-dikit cara kita berzikir, cara kita tawasul, cara kita semua, itu semua diajarkan oleh para orang-orang yang tidak terdahulu sampai kepada baginda Rasulullah SAW. Bil khusus kita ucapkan pada malam hari ini, malam 1 di bulan Muharram, malam tahun baru, kita bilang aman berjudul alaina wa alaikum insyaallah fi khairin wa afiyah. Semoga amal ibadah kita yang tahun lalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita buka malam ini, malam Sahibul Bait, juga mendapatkan keberkahan malam tahun baru daripada Islam, malam tahun baru daripada Hijri. Semoga niat-niat orang terdahulu kita pasang niat kita menyambut daripada tahun baru ini, kita masukkan ke niat-niat orang-orang tua kita terdahulu, sehingga kita mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus amalan-amalan yang mereka lakukan seperti ittiba, para aslaf kita terdahulu baca ayatul kursi 360 kali pada malam pertama atau hari pertama sampai besok kita baca ayatul kursi yang mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Setiap membacanya sejumlah 360 kali, sehingga insya Allah dosa-dosa kita dan kita akan dijaga pada tahun ini untuk tidak berbuat kezaliman, berbuat untuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dijanjikan dalam riwayat dan athar yang lain, barang siapa membacanya 360 kali, insya Allah dia akan dijaga dari perbuatan yang tercela, dari godaan syaitan. Begitu juga tafakulan yang kita dikasih kopi ini. Alhamdulillah, ini salah satu rukun daripada majelis sholawat, kopi rukun. Tapi kalau bisa nanti yang belum minum susu malam ini, minum susu ittiba. Ittiba, para orang-orang tua kita terdahulu minum susu di malam 1 Muharram. Untuk apa? Untuk supaya insya Allah kita dibersihkan sepersinya itu susu yang putih. Kalau air bening ini, ya insya Allah kita mengambil daripada ittiba. Begitu juga sahibul hajah. Karena apa? Insya Allah setelah ini kita baca bab ilmu dari yang akan berangkat menuntut ilmu, dengan niat, pasang niat untuk menuntut ilmu, mendapatkan ilmu yang barakah, manfaat di dunia wal akhirah. Amin ya Allah. Dikasih kopi, misalnya susu siapa? Alhamdulillah,